Selamat datang di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bumi Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Budi Santosa dari SMK An-Nahl Cianjur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 pada Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada video uji kinerja hari ini yang saya ambil pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 mengambil tema perawatan sistem pengisian atau diagnosis sistem pengisian. Adapun subtemanya adalah merawat, mengukur, dan memeriksa komponen-komponen alternator. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah ya. Jadi di kehadirannya dipertahankan ya, kehadiran 100% dipertahankan. Baik, Pak. Karena ini juga nanti kan akan berpengaruh terhadap kenaikan kalian atau lulusan kalian ya. Baik, Pak. Sebelum kita mulai, kita buka dulu pertemuan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu agar dimudahkan dan dilancarkan selama pembelajaran kita. Silakan ikuti doanya. Sebelum melalui aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa santai. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sesuai doa dan harapan kita dimudahkan dalam mendapatkan ilmu, kemudian juga dilancarkan. Mudah-mudahan tidak ada gangguan selama kita melaksanakan. Kita cek kerapihan kalian dulu. Sebelum kita mulai, Bapak minta kalian berdiri semua. Silakan berdiri semua. Dicek kerapihannya, bajunya sudah rapi atau belum. Sepatu yang pakai tali diperhatikan talinya jangan sampai ada yang terlepas karena membahayakan sehingga kalau talinya tidak terpasang dengan baik. Sudah semua? Sudah. Oke, kemudian bersihnya ruangan kita ada sampah kan? Tidak ada? Tidak ada ya. Tadi piket sudah dirapikan ya. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan dipimpin. Teman-teman, silakan berdiri. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Dimulai. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi selesai, silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar PKKR ya. PKKR, kemudian yang KD yang akan disampaikannya adalah KD 314, masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, masih ingat tentang apa? Melepas dari kendaraan, betul, melepaskan alternator dari kendaraan ya.
melepaskan alternator dari kendaraan. Oke. Mudah-mudahan masih pada ingat ya. Ingat. Ingat ya. Jangan sampai lupa. Oke. Kemudian, nah hari ini insya Allah Bapak akan mendemonstrasikan atau mengajak kalian untuk belajar bagaimana caranya mengukur, memeriksa dan mengukur komponen-komponen alternator. Oke ya, jadi kompetensi dasar yang disampaikan hari ini adalah mendiagnosis kerusakan sistem pengisian ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk keterampilan memperbaiki kerusakan sistem pengisian. Adapun tujuan pertemuan hari ini adalah yang pertama, melalui demonstrasi dan praktik peserta didik dapat yang pertama memeriksa komponen alternator ya. Yang kedua mengukur komponen alternator baik secara elektronik maupun secara mekanis ya. Oke, kemudian untuk pertemuan hari ini juga aspek penilaian yang akan dilakukan adalah yang pertama penilaian pengetahuan ya, pengetahuan. Nanti ada evaluasi. Nah, di situ akan dinilai pengetahuan kalian seperti apa. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti kalian akan mempraktikkan bagaimana caranya mengukur dan sebagainya. Nah, nanti hasil dari pengukuran dari GAKPD akan Bapak nilai ya. Ini masih berkelompok. Kemudian penilaian sikap. Penilaian sikap ini akan diambil selagi kita belajar sepanjang kita belajar pada pertemuan hari ini ya. Oke, siap ya? Ya. Oke. Adapun manfaatnya kenapa sih harus kita belajar ini? Kira-kira apa, ada yang tahu nggak manfaatnya apa sih? Kenapa harus belajar mengetahui komponennya gitu yang rusak? Kenapa? Supaya masuk pada ini. Oke, supaya perbaikan bisa langsung ke komponennya yang diperbaiki. Oke, baik. Oke, jadi minimal kita mengetahui lah ya. Kita mengetahui bahwa oh ini tersebut komponen tersebut yang rusak, meskipun pada akhirnya nanti dibawa ke bengkel ya, yang memperbaiki bengkel. Tapi kalau kita punya pengetahuan tentang pemeriksaan, berarti kita sedikit banyak tahu lah kalau di bengkel itu oh ternyata memang betul itu yang diperbaiki ya. Oke, itu manfaatnya. Oke, baik. Bapak minta kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar, Bapak tampilkan gambar komponen-komponen dari alternator ya. Komponen-komponen alternator. Apakah komponen tersebut masih layak pakai? Gimana, Nasir? Menurut kamu? Belum tentu. Kata Alam belum tentu. Kenapa? Kan harus diukur dulu. Nah, harus diukur, harus diperiksa ya. Jadi tidak bisa hanya dengan melihat fisiknya saja ya. Jangan mentah-mentah, oh ini masih mengkilat, masih bagus gitu ya. Tidak ya, tidak bisa seperti itu ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk mengetahui komponen-komponen tersebut ini masih bagus atau tidak ya, betul harus diukur. Nah, hari ini Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengukur komponen-komponen tersebut ya. Oke, tapi sebelum itu kita akan bekerja berkelompok ya. Bapak minta kalian berkelompok dulu sekarang. Kemarin kita sudah susun ya di pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok 1 Herdi, Irsal, Muhammad Fauzi sama Saiful Alam. Kemudian yang kelompok 2 Aris, Irwan, kemudian Nasir dan Fahmi. Kelompok 3 Denny, Rizky Alifa, Fadil dan Fajar Sidik. Dan kelompok 4 Agustian, Apri, kemudian M. Rifki Adrian dan Nandang Setiawan. Ya, silakan berkelompok. Kelompok 1 di depan sini, 2, 3, 4. Silakan. Ya, oke, sudah ya. Masuk kelompoknya. Oke, ini kelompok 1. Silakan KPD-nya di satu kelompok 1 ya, KPD-nya ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan.
dilihat dulu, dibaca dulu. Siapa yang akan Bapak siapkan dulu alat-alatnya yang akan didemonstrasikan ya. Oke, jadi motif yang kita pakai yang analog ya, multimeternya yang analog, kemudian satu buah variator ya. Oke, kita mulai dari yang pertama sesuai dengan LKPD kita. Yang pertama memeriksa brush ya, memeriksa brush. Bagaimana cara memeriksa brush? Ya, ini brush ya, ini brushnya ya. Di sini ukur panjang brush ya, ukur panjang brush. Berarti lihat brushnya panjangnya berapa sisanya. Oke, menggunakan vernier caliper ya. Kita tinggal geser saja pakai yang ini. Dan kita ukur. Ya, oke, itu caranya ya. Ini ada dua-duanya diukur. Siap ya? Nanti kalian tinggal baca saja, baca hasil ukurnya. Nah, hasil ukur kalian masukkan di LKPD ya, di LKPD nanti catat hasilnya berapa. Di situ juga ada kesimpulannya, nanti kalian bikinkan kesimpulan. Di sini ada dua pengukuran, berarti dilakukan 2 pengukuran ya. Nah, kemudian harus diperhatikan juga ini brush ada lengkungannya, bagian atas itu melengkung. Ambil di titik paling rendahnya ya, ambil titik paling rendahnya, ukur ke dasar. Begitu cara mengukurnya ya, jangan dari samping di titik tertinggi ya, tapi ambil yang terendah. Nah, terakhir periksa apakah bearing kasar atau rusak ya. Ini diputar saja ya, diputar saja, putarannya lancar atau tidak, seret atau tidak, kemudian permukaannya ada karat atau tidak ya. Nah, kalau misalkan kondisinya masih bagus, putarannya masih lancar, berarti siap? Siap. Oke, silakan didiskusikan dulu dengan anggota kelompoknya. Kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Silakan. Oke. Ini kelompok 1 gimana? Kendala? Yang mana kira-kira yang belum jelas? Yang mana? Ya, pengamatan saja. Nah, menurut kamu pengamatan hasil pengamatannya apa? Usah kan nggak diukur kan, diamati saja. Kalau misalkan kondisinya karet atau apa, ya tinggal masukin saja. Oke? Ya, ya. Boleh nanti gimana aja? Satu orang ya, apa kerjaan? Oke, prosesnya kira-kira bisa semua berjalan yang kira-kira dengan oke, kelompok 3 gimana? Ada masalah? Tidak ada ya, kalau ya? Ya semua tidak ada masalah ya? Oke, Bapak kasih kesempatan sekarang untuk mempraktikan. Bisa 2 kelompok mempraktikan kelompok mana yang sudah siap untuk mencoba mengukur. Silakan. Wow, oke, kelompok 1 dan 4 ya.
Oke, jadi kelompok 1 silakan di sini, kelompok 4 di sebelah sana ini sudah ada alatnya semua. Nah, ini untuk kelompok 1 alhamdulillah sudah tersedia semua. Oke, tinggal kelompok 4. Ini alat-alatnya ya. Multinya sama verniernya silakan diambil di tempat biasa. Oke. Oke, kalau bisa agak ke belakang sedikit supaya teman-temannya bisa melihat. Atau ini lebih maju sedikit ya. Oke. Ada alatnya? Multinya? Vernier ada, multinya ada. Oke, silakan. Coba yang pakai ini mana? Yang lain dipersiapkan ya nanti ya. Ya di meja aja. Oke sudah, kelompok 1 sudah selesai. Oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Di kesimpulannya dibuat ya. Oke, berikutnya kelompok 4 yang menjawab duluan ini. Kelompok 3 kabar ya. Oke, silakan. Kelompok 2 ya. Oke, kita selesai. Kelompok 4 ya. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok 4. Silakan dibuatkan kesimpulannya. Sekian kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dilengkapi ya, artinya kesimpulan-kesimpulan.
Oke, selesai. Ya. Silakan ini kesimpulannya kita kasih tepuk tangan buat Bapak. Buat kesimpulannya ya. Berarti yang sama di sini kelompok 1 dan 2 ya di sini. Oke, jadi nanti yang kita bandingkan kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah semua? Oke, kita masih kita lagi buat kelompok. Oke, silakan kembali ke tempat. Dibuat kesimpulannya ya, yang baru selesai. Dibuat kesimpulannya kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, sambil menunggu kelompok 2 dan 3 membuat kesimpulan presentasi hasil dari pengukuran. Tadi yang selesai kelompok 1 duluan. Silakan kelompok 1. Hasilnya apa? Dipresentasikan hasil ukurnya. Ya, berdiri silakan. Bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil ukur kami. Yang pertama, cara mengukur beras. Hasil ukurnya saja berapa? Hasil ukur 7,5, 11,7. Kesimpulannya sudah melebihi standar beras, sudah tidak layak dipakai lagi pada saat pengukuran. Hasil ukur 0,8 sudah jelek, sudah layak pakai karena kurang dari dan bagus, tidak ada goresan atau kasar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bandingkan hasil ukurnya dengan kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan sudah selesai. Nah, oh, kesimpulan belum. Oke, kalau gitu kelompok 4 dulu deh. Kelompok 4 dulu silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdirinya saya di sini akan presentasikan hasil kelompok saya. Panjang kita dikarenakan sudah standar. Tulisannya kurang baik ya. Ya, hasil ukur 8,8 dan 8,9. Kesimpulannya beras dinyatakan harus diganti. OHM semua masih bagus karena di bawah standar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 sekarang silakan dibacakan hasil ukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama mengukur beras, hasil ukur kami yaitu 9,8 mm dan 8,4 mm. Kesimpulan, pada beras pertama, kedapatan beras pertama masih bagus karena masuk dalam standar, sedangkan beras kedua kurang lebih pemeriksaan bearing rotor generator kedapatan pada bearing keterdapatan sedikit ada hambatan saat diputarkan dan finishingnya masih bagus. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil ukur tadi. Ukur panjang beras, hasil ukurnya 7,2 sampai 8, tidak ada
kerusakan. Kesimpulan masih bisa dipakai. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 4 kelompok tadi sudah mencoba kendala. Ada ya. Hanya tadi di alat ukur saja ya. Oke, kemudian juga tadi ada sedikit perbedaan. Ada alatnya sama, ukurnya sama, ada sedikit perbedaan hasil ukur. Ya, hasil ukur. Kira-kira kenapa bisa beda seperti itu? Penelitiannya Pak. Penelitian Pak. Penelitian. Oke, terus apa lagi? Kira-kira waktu alat ukur berpengaruh? Berpengaruh ya? Bisa ya. Oke. Jadi memang kadang-kadang di dalam pengukuran itu suka ada kendala-kendala seperti itu ya. Nah, tadi kemampuan kita pada saat kalau untuk katakanlah alat ukur bagus, kemampuan kita dalam menggunakan alat ukur. Tadi ketelitiannya, ketika membaca hasil dari pengukuran, nah ini harus betul-betul ketelitian diperhatikannya. Karena ketika kita salah membuat ketika kita salah membaca hasil alat ukur akan berpengaruh terhadap hasil. Ya kan, apalagi kan rentang toleransinya kan hanya sedikit ya, seperti itu. Ya, jadi diperhatikan. Oke, secara keseluruhan cukup baik performansnya ya. Buat kalian semua kita tepuk tangan dulu. Sudah cukup, lumayan. Mudah-mudahan sih ada bisa semua ya. Tadi kalian juga semua mencoba, mengukur, kemudian membuat kesimpulan, semua aktif. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ya keaktifan. Amin. Dalam belajar seperti ini. Oke, jadi memang masih bisa dipakai ya. Kedua alat tersebut ini masih bisa dipakai ya. Hanya tadi yang kekurangannya di mana? Beras ya. Di beras saja. Kemudian tadi apa? Ada yang berbeda itu pengukuran di dioda ya. Dioda ya hambatannya. Tadi ada katanya yang masih sudah melebihi ya. Nah, padahal di kelompok sebelumnya itu tidak melebihi ukurannya. Jadi tadi kembali ke ketelitian ya. Nah, jadi tolong diperhatikan. Tapi secara keseluruhan, hanya permasalahan di cara baca saja. Ya, cara baca saja, dibaca hasil ukurnya. Ya, kalau untuk praktiknya, alhamdulillah sudah cukup baik. Gitu ya. Oke, bisa dirangkumkan pembelajaran hari ini apa saja? Silakan. Oke, silakan. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui komponen-komponen pada alternator, terus cara pengukurannya dan juga standar-standar pada setiap komponen yang ada dalam alternator, Pak. Oke. Jadi cara pengukuran standar-standarnya tahu semua ya. Oke, baik. Terima kasih Nasir ya. Tangan dulu. Oke, untuk menguji keberhasilan pembelajaran kita, Bapak akan mengadakan evaluasi ya. Sebetulnya Bapak sudah siapkan di Google Form ya, Google Form, tapi bisa di Google Form? Katanya kendala ya. Oke, jadi kita pakai kertas saja ya. Kertas ya, sudah Bapak sudah siapkan. Bapak minta mejanya kosong, hanya alat tulis saja yang ada di. Oke, semua dikosongkan, mejanya tidak ada apa-apanya. Alat tulisnya sudah ada semua belum? Belum, Pak. Hah? Tidak ada? Oke, belum semua. Oke. Nanti bergantian saja lah ya. Ini pakai punya Bapak boleh satu. Sudah semua ya, kosong mejanya ya. Yang tulisnya di bergantian saja ya. Kasih nama sama kelas. Coba isi sendiri ya, hasilnya seperti apa. Ini menyangkut keberhasilan pembelajaran kita hari ini. Silakan yang sudah kebagian coba diisi. Namanya jangan lupa ya, kasih nama. Sedikit kok, hanya 5 soal. Ya, hanya 5 soal. Oh belum Pak? Oh belum. Kirain ada itu.
Ini ini dulu ya. Simpulannya oke. Ya silakan dikerjakan. Jangan lupa dikasih nama ya. Sudah? Oke, sudah, sudah. Oke, kita langsung berusaha tukar di sebelah ini saja. Jumlahnya sudah, bukan? Ya. Oke, kita bahas sama-sama. Kalau benar nilainya 20 ya, satu soal nilainya 20. Nomor 1 kira-kira apa jawabannya? D. Ukuran? Regulator. Ya, betul. D. Nomor 1 D. Nomor 2 A ya? Oke, nomor 2 A, betul. Nomor 3 pemeriksaan? Oke, betul. Nomor 4 tahanan? Slippery. Yakin tahanan slippery? Hah? Ya, itu bukan tahanan slippery. Tahanan? Rextipian. Protokol ya? Protokol. Hah? Protokol. Ya, protokol. Ya, protokol. Tahanan protokol. Ya, jadi B ya. Nomor 5. Ini protes. Ya, protes rotor. Oke. Sudah? Ada
di bawah 50? Ada. Di bawah 50 satu. Di atas KKM? Hah? Ada yang nggak nyampe? Ya. Paling besar berapa? 80 ada. Hah? 40. Ada 80 ya? Oke. 80, aku 80. Nah, yang lain ada? Hah? Nggak ada lagi. Oke, kebanyakan di 60. Berarti salahnya kebanyakan nomor 4 dan nomor 5 ya? Oke, nomor 4 dan 5. Jadi kalian masih tertipu ya? Karena ada tulisan string, jadi dijawab string. Oke, ya. Nah, di sini nggak apa-apa. Jadi kebanyakan nilainya 60 ya. 40 tadi satu orang, 80 orang, sisanya di 60 semua. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini menandakan bahwa kalian identifikasi komponennya belum. Ya, identifikasi komponennya belum. Karena itu kan udah jelas gambarnya tuh gambar rotor. Meskipun ada tulisan slip ring, berarti mengukurnya dari slip ring. Tapi sebetulnya bukan pengukuran slip ring, itu pengukuran rotor. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Sudah ketemu nih, jadi salahnya di mana ya. Buat kedepannya nanti identifikasi tolong ya diperdalam lagi identifikasi komponen karena ini penting sekali. Terbukti ya hari ini terbukti bahwa kalian salah mengidentifikasi nilai kalian hanya PKN. Ya, oke. Itu kira-kira ya. Oke, menurut kalian nih dengan model seperti ini lebih mudah belajar atau bagaimana? Mudah ya. Daripada kalian membaca buku atau menonton saja berat ya. Jadi lebih baik seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa kita laksanakan seperti ini terus ya pembelajaran. Insya Allah ya, karena ini waktu tidak cukup. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan adakan penilaian uji kinerja kalian atau praktik ini. Ya, siap ya? Ya, gitu. Jadi insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan penilaian uji kinerja pelepasan alternator dari kendaraan. Itu saja. Jangan lupa ini musim hujan, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga istirahat. Ya, baik. Karena tadi yang itu urusan kalian. Ketika kalian banyak tidak masuk, otomatis kehadiran juga berkurang, ya kan? Kehadiran berkurang, otomatis nanti akan menghambat kalian untuk kenaikan kelas atau kelulusan kalian. Ya, jadi tolong diperhatikan, menjaga pola makan, pola tidur, juga jaga kesehatan. Ya, itu saja dari Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Kalian hari ini luar biasa sekali. Kita aplaus buat kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Silakan doanya dipimpin. Baik, untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dipersilakan. Doa selesai. Kami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat ya. Terima kasih Pak. Ya, dikumpulkan LKPD-nya sama hasil ulangannya. Apa? Tadi LKPD-nya sudah dikasih nama ya.